Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama, saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita siapkan hati kita datang untuk memuji dan menyembah Dia. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu, kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kami mau menikmati sama-sama hadirat dan kasih Tuhan. Dan ini pujian dan persembahan kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan syukur kami buat setiap apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sampai hari ini. Bahwa setiap hati kami Tuhan datang lebih dekat dengan Engkau. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Biar kasih-Mu itu yang menjamah dan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur sebab Engkau baik. Kami datang bersyukur Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami malam hari ini ya Bapa. Kami naikkan pujian syukur. Haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan. Mari. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. kami panggil Engkau Bapa, amin. ku mengasihi-Mu. Sungguh besar. Sungguh besar Biar malam hari ini kami menikmati kasih-Mu nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Kami puji nama-Mu. terima kasih Tuhan. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sama-sama mari naikkan ucapan syukur-Mu malam hari ini. Dengan segenap hati kami menyatakan Tuhan, betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih, kami datang bersyukur. Kami memuji nama-Mu. Besar setia-Mu, Tuhan di dalam hidupku. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Oh, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar
Biar penghormatan sehari setiap mulut lidah bibir kami Tuhan. Biar malam hari ini kami bawa setiap hati kami, segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku Oh Tuhan, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu dan rahmatmu di dalam hidupku. Amin. Bapa, ku mengasihimu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu atas hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk perkenananmu atas hidup kami sampai detik hari ini Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna atas hidup kami. Kuasa kasihmu itu yang menguatkan setiap hati kami, melewati setiap perkara lepas perkara. Kami bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak pernah berhenti kasih-Mu. Oh, kami datang bersyukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari penuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Mengalir jamah setiap hati kami. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Sungguh besar dan kudus terima kasih namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. besar setiamu Dan rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi bersama katakan, Sungguh besar dan kasih. kudus Amin. namamu Terima kasih Bapa. Ku selalu puji namamu. besar kasih-Mu. Besar setiamu, Terima rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Hari ini kami mau bawa persembahan kami Tuhan, pujian kami ya Tuhan, yang datang dari dasar hati kami, karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Sebab segalanya yang kami miliki, semuanya itu daripada Tuhan. Karena kami mau balas kasih segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku
yang terbaik hanya bagimu. Mari dengan segenap hati kita, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu ya Tuhan. Kami mau bawa persembahan, persembahan yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi. Mari lebih lagi, segalanya yang ku miliki. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya daripadamu, kan kami bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami mau bawa pujian persembahan kami yang terbaik hanya bagimu. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Kau lebih dari segalanya, hanya Kau Tuhan Yesus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kami membawa setiap persembahan
syukur bagimu Tuhan. kami datang menyembah, oh Tuhan. Ini syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur. Ini korban syukur kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan Engkau Allah yang baik. Sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur, membawa setiap korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ke mesbah-Mu, ke altar-Mu ya Tuhan, karena Engkau baik ya Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur selamanya, sebab Tuhan baik selamanya Tuhan. Selamanya korban syukur ku bawa korban syukur. Ini hidup kami ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami bawa kepada hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang baik. Sebab itu malam hari ini kami akan terus menyembah Engkau ya Tuhan. Malam hari ini kami akan terus memuji Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa korban syukur yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, selamanya ku bawa Tuhan korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab
lagi. Oh selamanya ku bawa korban syukur. Amin ya Tuhan. Ke tempat kudus untuk Tuhan, dan hatiku limpah dengan syukur, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan iman kami terus bertumbuh dalam Engkau. Bahkan iman kami terus dikuatkan di dalam Engkau. Kami mengucap syukur, membuka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita boleh berjumpa kembali malam ini di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah semakin hari iman kita boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan kita boleh semakin diubahkan. Karena firman Tuhan ya membuat iman kita semakin teguh sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya. Shalom Ibu Debbie, saya jemaat Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa. Saya berasal dari Sumatera Utara, ya. Shalom yang ada di Sumatera Utara, ya. Tetap setia di dalam Tuhan. Saya mengikuti Mesbah Doa dari awal pandemi tahun 2019 sampai sekarang. Saya mengalami banyak pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, Bu. Bahkan hari ini saya mau bersaksi. Ya, pada awal pandemi usaha kami itu tidak jalan sehingga keuangan kami semakin merosot. Kami tidak ada pemasukan dan suami juga tidak ada usaha atau pekerjaan lain. Saya hanya bisa bantu dengan buka PO makanan dan ini berlangsung selama hampir 3 tahun. Pada saat itu juga kami harus buka PO makanan, ya. Kami juga mempersiapkan anak kami untuk masuk kuliah. Itu di tahun 2022. Dan itu tentu memerlukan biaya yang sangat banyak. Tapi Tuhan sungguh begitu baik dan pelihara hidup kami, anak kami banyak biaya. Ya, anak saya puji Tuhan mendapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Wow. Ya, beserta biaya hidup dan juga tempat tinggal selama 4 tahun. Dengan kemampuan kami tentu kami tidak bisa menyekolahkan anak kami ya di luar negeri ya. Bahkan di dalam negeri pun pada saat itu kami juga tidak mampu. Ya, dan di akhir tahun 2022 itu suami juga mendapat pekerjaan. Anak saya ya sudah 2 tahun kuliah di luar negeri. Dan di tahun ketiga di universitas ini ada ketentuan untuk mahasiswa yang tinggal di asrama hanya untuk mahasiswa tahun pertama dan kedua. Jadi mahasiswa tahun ketiga yang memenuhi poin baru bisa tinggal di asrama. Ya, anak saya di tahun ketiga, Bu. Jadi dia masuk ke kategori yang harus ya lulus seleksi dulu baru boleh tinggal di asrama. Ya, dan puji Tuhan ya beberapa waktu yang lalu dia mendapat email dari universitasnya bahwa dia akhirnya memenuhi poin yang targetkan sehingga dia bisa tinggal di asrama. Ya, universitasnya dia mendapat email tidak memenuhi syarat poin dan dia tidak dapat tinggal di asrama. Ya, hanya masuk waiting list. Oh ya, karena tidak mencapai target poin yang tentukan, jadi nggak bisa tinggal di asrama dan menunggu dia masuk dalam daftar waiting list, yaitu dalam antrian. Kalau ada yang gugur baru dia bisa masuk. Dia juga ada mendaftar ke hall asrama baru tapi jauh dari kampusnya. Itu sekitar 1 jam perjalanan dari hall ya dan ke kampusnya. Di hall yang baru juga dengan sistem undi baru bisa dapat tinggal di sana. Jadi kesempatan untuk masuk ya sangat kecil sekali, Bu.
Kalau dia tidak dapat tinggal di asrama, maka dia harus membayar sewa apartemen di luar negeri. Ya, waduh ya, ndak main-main itu ya. Biaya di luar negeri ya, sebulan itu besar banget biayanya. Dengan keadaan kami saat ini benar-benar itu satu pergumulan buat kami, karena kami harus membiayai adiknya juga yang sedang kuliah. Kami suami istri dan anak hanya bisa bersatu hati dalam doa meminta pertolongan Tuhan. Ya, dan terus setia mengikuti mesbah syukur dan juga mesbah doa setiap hari. Kami terus berdoa agar anak kami ini bisa diberi kesempatan untuk tinggal di asrama di tahun ketiga ini. Dan Tuhan itu baik, dahsyat, luar biasa. Tanggal beberapa waktu yang lalu ya, Tuhan menjawab doa-doa kami. Anak saya masuk dalam daftar nama yang boleh tinggal di asrama yang lama ya, dan dekat dengan kampusnya, dan itu bukan di asrama yang jauh itu. Saya begitu mengucap syukur atas pertolongan dan pemeliharaan Tuhan buat keluarga kami, Bu. Seperti yang sering Ibu katakan, bila kita terus setia dan taat mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bertanggung jawab dan pelihara hidup kita, bahkan anak-anak kita. Dan Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan anak-anaknya yang setia mengikut Dia. Terima kasih kepada Tuhan Yesus ajaib. Juga terima kasih buat Ibu Debbie ya, yang terus setia melayani di mesbah syukur dan mesbah doa, dan semua khotbah-khotbah yang Ibu sampaikan sangat memberkati keluarga kami. Kiranya pelayanan Ibu semakin memberkati banyak orang, dan juga semoga kesaksian saya ini juga bisa memberkati seluruh jemaat mesbah doa. Tuhan Yesus memberkati. Wow, saudara ya. Ajaib apa yang Tuhan lakukan ya. Terima kasih ya buat kesaksiannya ya, Ibu dari Sumatera Barat tadi ya. Saudara, kita lihat saudara bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Ya, bahkan saat ini ya saya melihat bahwa ya Tuhan Yesus itu ajaib ya. Bayangkan anaknya waktu itu bergumul mau kuliah di tengah pandemi. Orang tua lagi tidak ada pekerjaan. Mereka berdoa, tiba-tiba anaknya dapat beasiswa untuk sekolah ke luar negeri. Ya, semua ditanggung, biaya tinggal, ya bahkan sekolah gratis semua. Lalu ketika masuk tahun yang ketiga ini, ada keputusan perubahan dari kampus bahwa ya hanya yang memiliki dan masuk dalam kriteria poin tertentu yang boleh tinggal di asrama, dan anaknya tidak masuk dalam kriteria untuk tinggal di asrama. Ya, seperti yang ibunya tadi katakan bahwa kalau nggak masuk berarti saudara ya dia harus keluar dari asrama, bayar apartemen sendiri, belum transportasi dari apartemen, itu sangat mahal kalau di luar negeri. Ya, dan akhirnya ibu mengajak ya anak-anak satu keluarga semua berdoa dan melibatkan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Ya, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan apa yang terjadi? Ya, tadinya anaknya tidak masuk dalam kriteria yang bisa tinggal di asrama, tapi Tuhan ubah keadaan, nama anaknya masuk untuk tinggal di asrama gratis. Saudara, ya waktu kita melibatkan Tuhan, hal-hal yang bahkan tidak masuk akal, di luar logika itu bisa terjadi. Ya, kita setiap malam mendengarkan kesaksian demi kesaksian orang-orang yang mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Ya, biarlah lewat setiap kesaksian ini iman kita boleh terus dibangun, kita boleh terus dikuatkan, dan kita tahu bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja. Ya, karena itu kita mengucap syukur lewat kesaksian malam hari ini. Saya percaya iman kita dikuatkan, dan apapun yang menjadi pergumulan saudara, libatkan Tuhan. Karena kalau kita libatkan Tuhan, Dia Tuhan yang mau dan turut bekerja bagi kehidupan kita. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita sudah sampai di Nehemia pasal yang ke-7 ya, tentang bagaimana akhirnya
kemarin kita sudah lihat usaha untuk membunuh Nehemia, tapi Tuhan menggagalkan karena Nehemia itu gak peduli dengan cercaan, fitnahan. Dia terus berjalan lurus ke depan untuk mencapai tujuan Tuhan. Waktu kita gak peduli dengan fitnahan orang, tuduhan orang, kita fokus saja sama pekerjaan Tuhan, maka hidup kita ini akan diluputkan, diberkati, dan jangan gagal fokus saudara ya. Kita lihat saudara sekarang Nehemia pasal yang ke-7, tindakan-tindakan untuk melindungi kota. Akhirnya kita sudah baca tadi malam, pembangunan tembok selesai karena Nehemia hanya fokus kepada pekerjaan Tuhan. Ayat yang pertama Nehemia 7. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang. Para penyanyi dan orang-orang Lewi, pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng. Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem masing-masing pada tempat penjagaan di depan rumahnya. Jadi saudara kita lihat karena kesetiaan dan takut kepada Allah itu akhirnya Yeremia menyelesaikan, lalu dia mengangkat orang-orang. Ketika dia juga mengangkat orang-orang, dia mengangkat orang-orang yang takut akan Allah tentunya yang ditempatkan. Jadi kesetiaan dan takut akan Allah itu adalah ciri-ciri dari karakter yang membuat orang-orang ini memenuhi syarat untuk memerintah di Yerusalem. Orang-orang yang setia bisa dipercayai untuk menjalankan pekerjaan mereka. Orang-orang yang takut akan Allah bisa diharapkan untuk berbuat demikian sesuai dengan prioritas Allah. Orang-orang ini memiliki kedua sifat tersebut. Jadi jika kita berada dalam posisi memilih para pemimpin atau mencari rekan sekerja, carilah orang-orang yang setia dan memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Jadi dua persyaratan itu yang paling penting. Meskipun mungkin ada sifat-sifat yang lain, yang terpenting adalah cari orang itu saudara dalam bermitra, dalam hal memimpin, apalagi mencari pasangan hidup buat yang muda-muda. Pilih orang yang pertama setia, kedua dia menghormati Tuhan, takut akan Allah. Kalau orang itu takut akan Allah maka pasti dia jujur, dia tidak mau melakukan hal-hal yang curang, dia menghormati Tuhan dalam hidupnya. Yeremia memilih orang-orang yang ditugaskan menjaga pintu-pintu gerbang kota, yaitu orang-orang yang memiliki roh takut akan Tuhan. Karena pintu-pintu gerbang kota itu memang adalah kunci dari keamanan sebuah kota. Dia juga memberi perintah kepada mereka bahwa pintu gerbang Yerusalem itu jangan dibuka sampai matahari panas terik. Jadi pintu-pintu gerbang kota itu biasanya dibuka saat matahari terbit untuk memungkinkan para pedagang masuk dan membuka toko-toko di tenda mereka. Nehemia tidak ingin Yerusalem terjebak dalam keadaan tidak siap oleh serangan musuh. Maka dia memerintahkan agar pintu-pintu gerbang ditutup sampai matahari terik ketika orang-orang dipastikan telah bangun dan juga siaga. Jadi dibuka bahkan ditutup itu dalam keadaan masih ada matahari dan bisa dilihat Lalu dikatakan di sana tembok-tembok itu sudah selesai dibangun dan tembok sudah berdiri kokoh, harus dijaga, tetapi pekerjaan tetap belum berakhir. Makanya Yeremia harus berjaga-jaga dan memasang orang-orang yang tepat. Sebab Nehemia menugaskan setiap keluarga untuk melindungi bagian tembok yang dekat dengan rumah mereka. Dan dilihat di sana saudara bahwa itu sangat penting untuk menjaga, melaksanakan apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang Tuhan sudah
ya berikan visi itu boleh terjadi. Bayangkan kalau tembok itu cuma dibangun lalu tidak ditempatkan orang-orang yang tepat untuk menjaga juga percuma. Jadi Tuhan mau Yeremia membangun tembok tapi juga menempatkan orang-orang yang tepat untuk pekerjaan itu sangat penting saudara. Ya, lalu ayat yang keempat, adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Asaria, Ramia, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, ya Nehum dan Baana. Jadi saudara, pada waktu itu memang ketika kota itu sudah dibangun temboknya, tapi kota itu kan besar dan luas ya. Dan penduduknya waktu itu masih sedikit karena yang lain masih ada di pembuangan di Babel. Dan rumah-rumahnya juga belum dibangun. Tadinya mereka kembali dengan keadaan Yerusalem yang porak-poranda, temboknya hancur, rumah-rumahnya hancur, bahkan keadaan perekonomian yang tidak layak. Akhirnya Nehemia mencari daftar orang-orang yang harus dia lihat datanya saudara yang sudah pulang. Lalu dia mencari data itu dan ketemulah daftar dari orang-orang yang pulang pada angkatan yang pertama pulang ke Yerusalem. Jadi di situ ada nama-nama saudara. Dan ini kalau kita lihat di sini nama-nama semua ya di kitab ini. Saya tidak akan membaca, nanti saudara baca sendiri saja karena ini semua silsilah tentang nama-nama ya. Dikatakan di sana Nehemia ini menemukan catatan silsilah karena silsilah ini hampir sama dengan silsilah Esra dan kemungkinan besar daftar silsilah Esra disimpan dalam arsip di Bait Allah dan di dalam daftar silsilah itulah Nehemia menemukan nama-nama itu saudara ya. Jadi saudara baca sendiri. Saya tidak akan membaca, nanti saudara supaya kita tidak terlalu lama dan saya akan lanjut saja saudara di sana pada ayat saya akan lompat sampai ke ayat yang ke 61 ya. Ini jadi ayatnya banyak sekali kalau saudara lihat. Saya hanya baca langsung lompat ayat 61. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Hars, Kerub dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Ya, jadi saya lompat aja ke ayat yang ini masih nama-nama semua ya saudara. Ayat yang ke-64 dikatakan mereka itu menyelidiki apakah nama-nama mereka itu tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Jadi ada sekelompok orang yang nama-namanya itu ditemukan saudara. Ya, mereka itu keturunan para hamba Salomo. Ya, ditemukan di sana nama-nama mereka yang pulang dan ternyata mereka tidak masuk dalam daftar orang-orang yang bisa menjadi imam ya. Dan mereka dianggap tidak tahir untuk jabatan imam karena untuk imam itu memang harus dari suku Lewi dan ada kriterianya. Ayat 65 dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Ya, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal.
435 ekor unta dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Ya, dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Jadi saudara, kita lihat ya, akhirnya ya mereka pelan-pelan kota ini dibangun kembali oleh Nehemia. Ya, ketika Nehemia tiba di Yerusalem, ya waktu dia pulang dari pembuangan, dia menemukan lebih daripada sekedar tembok yang hancur. Ya, karena Yerusalem pada waktu itu bukan hanya temboknya yang hancur, saudara, tapi juga bangsa Israel, ya kehidupan mereka juga hancur. Dan sebagai respon Nehemia itu, dia mengumpulkan kembali bangsa itu untuk mendengar Esra membacakan hukum-hukum Allah nanti, membawa mereka bertobat. Ya, dan dia ingin agar bangsa itu kembali dipulihkan, sebab keadaan ketika mereka ditaklukkan oleh Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, itu sangat-sangat ya memprihatinkan. Bukan hanya temboknya yang roboh semua, tapi keadaan perekonomian bangsa itu juga roboh semua. Saudara bisa bayangkan, penduduknya ditawan dan dibawa dalam pembuangan. Ya, untuk memulihkan negeri seperti itu tidak gampang. Tapi Tuhan itu baik, dia ingin memulihkan mereka kembali sehingga dia kirim hamba-hambanya ya untuk membangun kembali. Makanya saudara, untuk membangun satu negara atau bangsa ya harus diawali dengan fondasi iman. Kita berdoa supaya bangsa Indonesia ini juga menjadi bangsa yang memiliki roh takut akan Tuhan. Tapi mari kita mulai dari diri kita pribadi-pribadi sebagai warga negara, kita punya roh takut akan Tuhan supaya bangsa ini juga boleh mengalami terobosan dan boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Baik saudara, kita lanjutkan besok, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang senantiasa membimbing kami kepada jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur lewat firman Tuhan ini kami belajar bahwa Tuhan sanggup memulihkan kembali apa yang sudah hancur. Bahkan tembok-tembok yang hancur Tuhan pulihkan dan bangkitkan. Perekonomian yang hancur Tuhan sanggup pulihkan dan bangkitkan. Asal kami mau bertobat, sungguh-sungguh mengenal jalan-jalan-Mu dan kembali kepada segala kebenaran Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, jemaat Mezbah Doa di mana saja berada. Biarlah iman mereka terus bertumbuh dalam firman Tuhan, terus mengalami perubahan hidup dan terus ingin diubahkan oleh Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang rindu Tuhan untuk mengalami pemulihan demi pemulihan. Keluarga dipulihkan, suami, anak-anak, orang tua dipulihkan, keuangan dipulihkan, pekerjaan dipulihkan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, seperti yang kami baca malam ini. Kota Yerusalem yang runtuh roboh dipulihkan kembali oleh Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Berkati juga Bapa siap mereka yang rindu keluar dari dosa-dosa, ingin bertobat, ingin dipulihkan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberi kekuatan bagi kami untuk berjuang dan hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Saudara Engkau yang sedang sakit hari ini, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Secara rohani kami dipulihkan, secara jasmani kami dipulihkan, jiwa kami dipulihkan. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, intimidasi. Kami usir, tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Berkati mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang.
Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa biarlah semuanya boleh terselesaikan ketika kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Engkau pulihkan keadaan kami. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam persoalan yang berat, yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati dan pulihkan. Biarlah gereja-gereja Tuhan yang ada di atas negeri ini bangkit dan hidup dalam kebenaran, menjadi terang bagi bangsa ini, supaya sama seperti Nehemia membangun kembali kotanya yang hancur, kami juga menjadi orang-orang yang membangun kembali bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Berkati Indonesia dengan damai sejahtera-Mu. Bapa, biarlah para pemerintah di atas bangsa ini boleh memiliki roh takut akan Tuhan, mulai dari Presiden Jokowi, seluruh kabinet yang ada di bawahnya. Tuhan berkati dalam mereka bekerja dengan roh takut akan Tuhan. Juga semua Bapa, pemerintahan yang ada di atas bangsa kami ini, para pejabat diberi roh takut akan Tuhan. Berkati juga bangsa ini supaya terjadi hujan pertobatan. Orang-orang bertobat, berbalik, datang kepada Tuhan, meninggalkan dosa. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Orang bertobat kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya dalam nama-Mu ada jalan keluar atas setiap persoalan kami. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku